Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadza yaum? Alhamdulillah bikhair. Ma darsunal an geografia. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Istidadan sikap berdoa, duaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul ardu dalulan famtasu fi manakibiha wa kullum fi rizki wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya setelah kembali dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Shadaqallahul azim. Insya Allah hari ini kita akan belajar pelajaran geografi. Materinya yaitu aku tahu apa saja yang dibutuhkan di tempat rekreasi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menciptakan langit tanpa tiang, yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam-macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surat Luqman ayat 10. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit tanpa tiang dan Allah menciptakan gunung untuk menjadikan bumi teratur. Allah juga menurunkan air hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah menciptakan bumi dengan sangat hebat. Gunung-gunung yang tinggi, lautan yang luas, semuanya memberikan keindahan kepada kita yang memandangnya. Tempat-tempat yang indah ciptaan Allah tersebut sering dijadikan sebagai tempat wisata atau rekreasi. Tempat rekreasi dapat berupa gunung, hutan, sungai, pantai, laut, air terjun, kebun binatang, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Karena tempat rekreasi banyak dikunjungi orang, maka tempat rekreasi harus mempunyai fasilitas atau sarana yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang datang. Agar pengunjung tempat rekreasi merasa nyaman, maka di tempat rekreasi harus ada yang pertama, tempat parkir yang cukup. Tempat rekreasi adalah tempat yang banyak dikunjungi orang, terutama di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Karena itu, tempat rekreasi yang baik harus memiliki tempat parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pengunjung. Semakin besar dan terkenalnya suatu tempat rekreasi, biasanya akan semakin banyak pengunjungnya. Semakin banyak pengunjungnya yang datangi tempat rekreasi, semakin luas pula tempat parkir yang dibutuhkan. Jika tempat parkir yang cukup tidak tersedia, maka pengunjung akan parkir di sembarang tempat dan dapat membuat kemacetan lalu lintas dan mengganggu warga di sekitar dan pengguna jalan. Yang kedua, bagian informasi dan peta tempat wisata. Pengunjung tempat rekreasi pasti ingin dapat berlibur dengan nyaman. Karenanya, untuk memudahkan pengunjung mengetahui fasilitas yang ada dan apa saja yang terdapat di tempat rekreasi, dibutuhkan adanya bagian atau loket informasi dan peta tempat wisata tersebut. Adanya bagian informasi dan peta tempat wisata akan memudahkan pengunjung untuk mengetahui bagian mana dari tempat rekreasi tersebut yang akan didatangi. Yang ketiga, tempat beristirahat. Saat datang ke tempat rekreasi, pasti kita akan merasa lelah karena perjalanan jauh. Untuk itu, di tempat rekreasi dibutuhkan tempat untuk beristirahat. Tempat ini dapat berupa saung, taman, tempat duduk, atau yang lainnya. Yang keempat, kamar mandi yang bersih dan air yang cukup.
Dimanapun tempat rekreasi yang akan kita kunjungi, pasti kita membutuhkan kamar mandi. Kamar mandi yang ada harus menyediakan air bersih yang cukup dan keadaan bersih agar pengunjung merasa nyaman. Di gunung, sungai, pantai, dan tempat lainnya, pasti kita butuh kamar mandi baik untuk BAK, BAB, berganti baju, atau membersihkan najis. Yang kelima, tempat berjual beli. Jika kita datang ke tempat rekreasi, kadang-kadang kita membutuhkan benda-benda tertentu seperti makanan, minuman, obat-obatan, oleh-oleh juga keperluan lainnya. Dengan adanya tempat berjual beli seperti toko, warung, atau kios akan memudahkan untuk bisa membeli barang-barang yang kita butuhkan. Yang keenam adalah tempat wudhu dan musola atau masjid. Agar kita mudah untuk berwudu dan melakukan sholat di tempat rekreasi, maka di tempat rekreasi harus ada masjid atau musola, sehingga setiap muslim dapat melaksanakan sholat tepat waktu dan merasa nyaman saat sholat. Yang ketujuh, tempat sampah tertutup. Saat berkunjung, kita kadang perlu untuk membuang sampah seperti sampah tempat makanan. Untuk itu, di tempat rekreasi harus disediakan tempat sampah yang cukup banyak dan diletakkan di beberapa tempat agar pengunjung tidak kesulitan untuk membuang sampah. Tempat sampah yang ada juga harus tertutup agar bau sampah tidak mengganggu pengunjung dan tidak kemasukan air saat di musim hujan. Dengan tersedianya tempat sampah, diharapkan kebersihan tempat rekreasi akan terjaga karena kebersihan sebagian dari iman. Yang kedelapan adalah tempat penginapan. Tempat rekreasi ada yang dekat dengan tempat tinggal kita dan ada pula yang jauh bahkan berada di luar kota. Jika di tempat rekreasi terdapat tempat menginap, maka pengunjung yang berasal dari luar kota dan membutuhkan tempat menginap dapat menginap di tempat rekreasi. Karenanya, tempat wisata dapat menyediakan tempat menginap untuk memudahkan pengunjung yang membutuhkan. Alhamdulillah, aku sudah tahu apa saja yang dibutuhkan di tempat rekreasi. Aku akan semakin semangat dan tertib saat belajar agar ilmuku semakin banyak. Jika banyak ilmu, aku akan menjadi cerdas dan Allah sayang. Alhamdulillah, kita sudah tahu fasilitas atau sarana yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang datang ke tempat rekreasi. Sekian dulu dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.